dasar yang diajarkan dalam agama Islam. Di antaranya adalah satu, mengucapkan dua kalimat syahadat yang artinya aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Dua, sholat. Sholat adalah suatu ibadah yang dikerjakan berupa rangkaian dari gerakan dan doa. Ketiga adalah puasa. Puasa adalah suatu amalan ibadah yang berupa menahan makan, minum, mengendalikan serta hal-hal lain yang membatalkan puasa. Yang keempat, zakat. Setiap muslim yang memiliki harta benda dan telah mencapai nisab diwajibkan untuk mengeluarkan zakat hartanya setiap tahun. Fungsi dari zakat adalah untuk membersihkan harta yang kita punya. Zakat terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal. Adapun syarat-syarat dari zakat antara lain dimiliki secara sempurna. Yang kedua termasuk harta yang berkembang. Yang ketiga telah mencapai nisab. Yang keempat telah mencapai 1 haul atau harta yang mencapai 1 tahun. Yang kelima adalah kelebihan dari kebutuhan pokok. Yang kelima adalah pergi haji ke Baitullah apabila mampu. Perintah berhaji apabila mampu telah disebutkan dalam hadis riwayat Muslim yang artinya, ya Muhammad, beritahukan kepadaku tentang Islam. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, Islam adalah engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain yang disembah selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Engkau mendirikan sholat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan engkau berhaji ke Baitullah jika engkau mampu menempuh perjalanan ke sana. Periode peradaban Islam. Yang pertama, periode sejarah klasik. Periode ini merupakan fase sejarah sejak Nabi Adam alaihissalam dan dilanjutkan dengan masa-masa para nabi hingga sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, periode sejarah Nabi Muhammad. Di dalamnya meliputi berdirinya negara Islam yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW yang menjadikan Madinah Al-Munawwaroh sebagai pusat awal dari semua aktivitas negara hingga 3. Periode sejarah kekhalifahan Rasyidin. Pada masa itu terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam atau Syria, Mesir dan lain-lain. Pada periode sejarah kekhalifahan Rasyidin, manusia betul-betul berada dalam manhaj atau kaidah Islam yang benar. 4. Periode sejarah kekhalifahan Umayyah. Pada masa ini pemerintahan Islam mengalami perluasan yang demikian signifikan. Hanya ada satu khalifah dalam pemerintahan Islam yang demikian luasnya itu. Sayangnya, komitmen kepada syariat Islam mengalami sedikit kemerosotan daripada periode sebelumnya. 5. Periode sejarah kekhalifahan Abbasiyah. Pada masa ini muncul gerakan perang salib oleh negara-negara Eropa yang menaruh kebencian terhadap negara-negara Islam di bagian kawasan timur. 6. Periode sejarah Mamluk. Goresan sejarah Islam paling penting pada masa ini adalah berhasil dibendungnya gelombang penyerbuan pasukan Mongolia ke beberapa belahan negeri Islam serta dihabiskannya eksistensi kaum salibis dari negara Islam. 7. Periode sejarah Kesultanan Utsmaniyah. Salah satu goresan sejarah paling agung yang berhasil dilakukan adalah ditaklukannya Konstantinopel yang merupakan ibu kota Imperium Romawi. 8. Periode dunia Islam kontemporer. Periode ini merupakan masa sejarah umat Islam sejak berakhirnya pemerintahan Utsmaniyah hingga perjalanan sejarah umat Islam pada masa sekarang.